melayani Tuhan. Jadi saudara dan saya ada di tempat ini dalam kebersamaan kita, saudara. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama melayani Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Betapa senang hati Tuhan di saat kita ngerti, di saat kita, saudaraku, tahu apa sih rencana Tuhan memanggil kita, memilih kita, dan menjadikan kita umatnya. Bahkan lebih daripada itu, saudara, Bapa di surga memanggil dan memilih kita menjadi putranya, menjadi anak-anaknya. Kalau kita ngerti dan menangkap tujuan daripada Tuhan memanggil kita, memilih kita, saudara, dan kita menjalani ya apa yang Dia inginkan, saudara, karena kita miliknya. Ya, saudaraku, bukan keinginanku, melainkan keinginan Tuhan. Sebab kita ini miliknya, saudara. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan bersuka karena kita. Ya, seperti halnya pada waktu Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Firman yang menjelma menjadi manusia. Beliau berikan teladan kepada kita, saudaraku, gerejanya, anggota tubuhnya, Yesus yang ditempatkan di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, memberikan teladan. Yesus memberikan teladan kepada kita. Apa itu? Ketaatannya. Ketaatannya kepada perintah Bapaknya, saudaraku, sehingga beliau, saudaraku, menderita dan mati di atas kayu salib. Saudara, umurnya tidak panjang, 33,5 tahun. Dia berada di bumi ini, saudaraku, menjadi satu teladan ya bagi kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan dan mengajar kita, ikutilah teladannya, ikutilah jejaknya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan suatu kebenaran ya tentang rancangan Tuhan atas hidup kita sebagai umatnya. Saudaraku, mari kita membaca ya, apa sih rancangan Tuhan ya atas kita sebagai satu umat yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil dan memilih kita dalam satu rencana ya, dalam rancangan Dia ya buat kita. Dan kita akan segera tahu, kita ngerti ya, kalau saudara dan saya membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ya. Kitab, kalau tidak salah, di dalam kitab Yeremia ya.
Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan ini buat kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara yang dikasihi Allah, ini satu pernyataan Tuhan pencipta langit dan bumi seisinya, yang Alkitab dan kita sebut beliau adalah Bapa yang ada di surga. Kenapa kita sebut Bapa? Ya, pencipta, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi seisinya. Karena kita ini anaknya, kita ini putra putrinya, ya, putra daripada Allah, yang lahir daripada Allah, ya, melalui firman-Nya, yaitu Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa yang ada di surga, penguasa bumi dan surga ini, punya rancangan, mempunyai rancangan yang begitu mulia, begitu indah, saudara. Mari kita garis bawahi, jangan lupakan apa yang sampai hari ini, ya, saudaraku, Tuhan kerjakan untuk rancangannya, ya, yang sangat indah ini. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, saudara, mengenai kamu, miliknya, kepunyaannya, anak-anaknya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan, ya, hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini rancangan Tuhan, saudara. Haleluya. Yaitu apa? Damai sejahtera. Ya, tadi kita nyanyikan, sekalipun gunung bergoyang, ya, saudara. Dalam ayat ini firman Tuhan katakan, Bapa merancangkan damai sejahtera. Bumi goyang, ekonomi goyang, gunung-gunung goncang, ya, bintang-bintang bisa runtuh, keadaan saudara tidak baik, tapi Tuhan, saudara, merancangkan kepadamu dan kepadaku sebagai miliknya, sebagai kepunyaan, ya, anak-anaknya, apa? Damai sejahtera. Saya teringat seorang hamba Tuhan menyampaikan sebuah ilustrasi, ya, saudara-saudara. Ada seorang pelukis, ya, melukis satu keadaan, ya, tentang goncangan angin ribut, saudara,
yang dahsyat. Saudara-saudara, pelukis ini membuat satu lukisan. Ada burung yang ada di sebuah pohon, di tangan yang hebat, ribut yang hebat, saudaraku. Maka burung ini masih bisa nyanyi, ya, artinya bisa berkicau, ya, saudara-saudara. Dia tidak pergi, ya, dari tempat itu, dia tetap tinggal di situ. Ya. Ini, saudaraku, satu gambaran yang, satu lukisan yang tidak menggambarkan bagaimana firman Tuhan ini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita, saudaraku, ngerti rancangan Tuhan atas hidup kita adalah damai sejahtera. Sekalipun guncangan datang, kita tetap ada pujian, ada nyanyian, tetap ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan merindukan ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, putra-putranya, yang dirancangkan untuk kita tetap menerima, ya, yaitu rancangan Tuhan di hidup kita, damai sejahtera, ya, haleluya, di tengah-tengah goncangan-goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, kembali kita melihat, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tidak akan pernah lupa, saudara, rancangan yang ada padanya buat kita, saudara-saudara, tidak akan pernah lupa, saudara-saudara, dan pasti itu akan dikenapi, ya, haleluya, dalam hidup kita, ya. Sebab apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, itu pasti jadi, ya. Tidak boleh tidak. Tinggal sekarang bagaimana kita percayanya, ya. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau firmankan kepada kita, saudara, dan kita, saudara, hidup dalam rancangan Tuhan, ya, hidup dalam, yaitu rencana Tuhan yang begitu, saudaraku, indah. Dunia tidak memberikan, saudaraku, janji seperti ini, kan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada. Dunia tidak memberikan janji seperti ini, saudara. Saya tidak menghakimi para pemimpin-pemimpin satu bangsa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sementara para pemimpin berkata aman, damai, tidak ada masalah, tiba-tiba datang, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, begitu dahsyat. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita, saudara, sesuatu yang luar biasa, damai sejahtera. Haleluya. Ini rancangan Tuhan. Pegang teguh, saudaraku, janji Tuhan, ya. Berikutnya dikatakan, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan, ya, bukan rancangan kecelakaan, melainkan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, hari depan yang kilang gemilang, hari depan yang sukses, hari depan yang berhasil, saudara-saudara. Ini rancangan Tuhan atas hidup kita, saudara. Sebab itu, kalau kita nangkap dan mengerti akan firman dari Bapa di surga, pencipta langit dan bumi seisinya ini, dan saudara mempercayai betul apa yang dikatakan, itu adalah janji untuk aku, ya, untuk kita semua anak-anaknya. Saudara dapat, yaitu
menghadapi setiap tantangan, kesulitan apapun. Saya ingin sampaikan kepada kita, kita akan tetap teguh berdiri, saudaraku, di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita pemenangnya, saudara. Haleluya. Kalau kita membaca, saudara, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat berikutnya, mari kita renungkan bersama. Kitab Kejadian pasal 1. Saudara, inilah rancangan Tuhan. Ya, bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Ya. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan, yaitu manusia, namanya Adam, dan kita lihat ini di dalam kitab Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, ada manusia yang pertama itu adalah gambar daripada. Ya, kita tidak bisa melihat Allah pencipta langit dan bumi. Ya, saudara-saudara, karena beliau itu adalah roh. Ya, beliau itu roh. Kita nggak bisa lihat dengan mata kita, sebab beliau itu roh. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat gambarnya. Ya, kita bisa melihat gambar daripada Allah di dalam diri siapa? Di dalam diri Adam yang pertama. Ya, Adam yang pertama. Kenapa? Saya punya dasar yang kuat. Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka firman Tuhan berkata, kita, saudara-saudara yang dikasihi, ya, Allah yang esa itu. Ya, saudara-saudara, supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, kita melihat di sini betapa mulia, ya, ada gambar daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, gambar, fotonya, gambarnya, ya, saudara, Allah itu luar biasa. Manusia itu kayak gini. Ya, tujuannya apa, saudara? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di udara, ya, dan ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa. Saudara, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, ada ular nggak mau gigit. Ya, ada singa, ada harimau, nggak berani. Saudara, semua tunduk, ya, kepada Adam yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, menjadi apa itu? Tuhan. Ya, bukan menjadi Tuhan, menjadi Tuhan atas semua ciptaannya di atas muka bumi. Biasa kan? Manusia itu kayak gitu. Ya, manusia itu kayak gitu. Haleluya. Tuhan berikan apa? Berikutnya ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Ya, itu gambar Allah.
Saudara, Adam gambar Allah. Ya, Hawa itu gambar daripada Allah. Ya, terus ayat 28 berkata apa? Allah memberkati mereka. Yang percaya katakan amin. Allah menciptakan mereka. Ya, Allah bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Allah memberkati mereka. Jadi manusia gambar Allah ini, saudaraku, yang diciptakan oleh Allah serupa dengan gambar diberkati. Ya, diberkati oleh Allah pencipta langit dan bumi sini. Lalu beranak cuculah dan bertambah-tambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Ini satu perintah untuk Adam, saudara, dan Hawa. Ya, satu perintah yang harus dikerjakan, satu perintah yang harus dilakukan. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi ini, diperintahkan, dan taklukkanlah itu. Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wah, kekuasaan. Ya, saya berpikir bahwa Adam ini seperti raja yang kecil, ya, raja yang ditempatkan oleh Tuhan di planet bumi ini. Luar biasa. Ya, gambar Allah. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lanjut pada ayat berikutnya berkata, berfirman Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya, dan di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makanan. Ya, kebutuhan perut mereka sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, luar biasa kan, saudara-saudara, gak mudah rapor. Ya, haleluya. Kalau Adam dalam nurut apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, semua kebutuhan perutnya, jasmaninya, karena disediakan. Ya, siapa yang menemukan? Lihat, aku memberikan kepada segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji, itu akan menjadi tumbuh. Jadi kalau Adam dan Hawa sudah tumbuh, ya, gak perlu kata. Lanjut, saudaraku, saya baca ayat yang ke-30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang meracuni yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan demikian. Disediakan ya, yang diperlukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat Adam dan Hawa, ya, diciptakan oleh Allah dan mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, melakukan perintah daripada Tuhan, tidak mengalelo, tidak melawan, ya, saudara, tidak memberontak, ya, hidup menurut tuntunan daripada Allah yang sudah ditetapkan. Ya, saya melihatnya ini Adam dan Hawa pada sampai umur sekitar 100 tahun lebih sedikit, sudah Adam dan Hawa hidup di dalam rohnya, rukun, damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada cekcok, tidak pernah kekurangan makan, disediakan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara yang dikasih. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan dan rancangan Tuhan. Ya,
atas manusia. Ya, diciptakan dengan satu tujuan, ya, yang sangat mulia. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan dan hidup mereka bahagia, ya, damai, sejahtera, bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi. Tapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keadaannya berubah. Keadaannya mulai berubah. Mari, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai 19, saya tidak akan bacakan di sini, terlalu panjang, ambil waktu kita, saudara. Tapi nanti pulang baca ya Kejadian pasal 3 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-19. Adam dan Hawa melawan Tuhan. Ya. Ya. Ceritanya di Kejadian pasal 3 ayat 1:9 sampai ayat 19. Ya. Berbicara tentang perlawanan Adam kepada Tuhan, perlawanan Hawa kepada Tuhan. Sudah, mereka dengar, tapi mereka tidak mau melakukan. Ya, mereka dengar, mungkin seperti hari-hari ini kalau dengar firman Tuhan, ya benar, mantap, tapi tidak mau. Saudara yang dikasih, haleluya, Adam tidak lagi taat kepada Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Sengsara. Saudara-saudara yang dikasih, menderita. Ya. Kalau boleh saya katakan, rancangan Tuhan terhadap Adam dan Hawa, saudara, tidak sampai kepada mereka. Karena ketidaktaatan. Saudara-saudara, hidupnya korak-karik, hidupnya kotak-katir. Sampai sekarang kan Alkitab berkata, saudara, seluruh keturunan dari Adam dan Hawa sampai hari ini, saudara, mengalami sengsara, ya, penderitaan, saudaraku, yang dihadapi oleh setiap umat manusia yang dilahirkan di bumi ini. Kita harus seperti ini, saudara. Kita harus pahami ini, saudara-saudara yang dikasihi. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekitar umur 130 tahun, saudaraku yang dikasihi, Adam dan Hawa melawan. Mereka tidak lagi mendengar dan maksud saya mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Mereka dengar tapi tidak melakukan. Mereka lebih memberi telinganya mendengar suara ular. Saudara-saudara, si ular yang disebut di dalam kitab Wahyu ini, si ular tua, bapak pemohong, bapaknya penipu. Saudara-saudara, jadi iblis dan setan yang disebut dalam kitab suci sampai hari ini adalah si ular tua. Itu adalah iblis dan setan, bapaknya pemohong. Sampai hari ini dia bohongi banyak umat manusia, banyak orang, saudara-saudara yang dikasihi. Haleluya. Supaya apa? Tujuannya dari iblis supaya mereka menderita, supaya manusia ini sengsara, supaya manusia hidupnya kocar kacir. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab kalau kita ya ini tidak mau mentaati suara Tuhan, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus yang sudah dipulihkan, yang sudah menerima anugerah daripada Allah. Saudara-saudara,
lalu kita mulai membuka telinga untuk dengar suara iblis yang gentayangan memenuhi udara ini, roh-roh jahat yang ada di udara, bapak penipu, bapak pembohong itu, kita dari sengsara. Ya. Tuhan tidak pernah membuat kita sengsara. Lihat tadi, dengar tadi Yeremia 29, rancangannya adalah damai sejahtera, bukan penderitaan, bukan kesengsaraan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Pak, kok saya menderita? Ya, diizinkan oleh Tuhan supaya saudara tetap berpegang teguh apa yang difirmankan dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam kitab suci. Saudara, tapi rancangannya bukan kecelakaan. Maka orang menafsirkan salah dan keliru. Oh, Tuhan gak adil. Katanya Tuhan janji hidupku enak, tapi kenyataannya tidak. Katanya Tuhan buat aku damai, tetapi kok aku gak mengalami damai. Saudara-saudara yang dikasih, itu perkataan saudara yang terus terang menyakitkan hatinya Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita mengerti apa yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan, ada pelajaran yang sangat indah buat kita. Kalau kita salah sampai kita menderita, kalau kita salah, saudara, di luar kehendak Tuhan, kalau kita sengsara, ayo balik, berhenti, saudara-saudara, kembali kepada jalan Allah, jalan yang sempit, pintu yang sesat. Ya saudara, yaitu dirinya. Sebab Yesus sendiri berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Ingat, jalan kebenaran dan hidup, bahagia, sukacita, diberkati, ya, haleluya, oleh Tuhan. Haleluya. Itu sudah diberikan kepada kita. Jalan itu sudah diberikan kepada kita. Yaitu siapa? Yesus. Pegang janji Yesus. Haleluya. Di tengah goncangan, pegang terus janji Yesus. Lakukan terus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kalian akan mengalami penggenapan rancangan Tuhan atas hidup kita. Damai sejahtera, ya, yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai gereja. Nikmati hari demi hari, saudara, kasih karunia dan anugerah daripada Allah. Setelah Adam dan Hawa jatuh dosa, saudara, fatal, ya, fatal di dalam kita. Ya, di mana? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini fatal banget. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya bacakan. Tetapi Yesaya, bukan Kejadian, Yesaya 59. Ya. Oke, saya tunggu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Haleluya. Bisa? Kalau tidak bisa, ya, ini benar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Yang berjaya katakan amin. Jadi kalau Tuhan nolong kita itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, pasti bisa. Ya, persoalan segede apapun, ya, masalah yang kita hadapi. Ya, saya mengalami kurang lebih 53 tahun saya mengikuti itu. Saya selalu melihat tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong saya dan keluarga saya. Ya, sejak aku berangkat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, tidak ada persoalan-persoalan dalam hidup. Sampai aku melayani Tuhan, jadi pendeta, pembantu,
pendeta muda, pendeta penuh sebagai gembala. Ya, masalah ada, masih ada. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya cerita, waduh, benar, saya ingin saksikan pada saudara bahwa Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang. Itu artinya Tuhan sanggup. Ya, Tuhan bisa menolong kita. Dia bisa pakai, burung aja dipakai oleh Tuhan untuk menolong Elia di Sungai Kerit. Janda saja dipakai oleh Tuhan untuk memberikan hidup kepada ya Elia, nabinya Allah. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai semua apa yang ada ciptaannya, saudara yang dikasih kita. Itu artinya Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Beliau sanggup dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan nanti perjalanan. Masalah apa saja, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, bahkan terus ya, akan jadi Bapak yang sudah memanggil dan memilih. Kalian janjinya Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan, ya, masa depan yang gila-gila. Pegang tuh, jangan engkau terus mulai terpengaruh dengan suara-suara dunia. Oh, gini, bingung. Tak, aku punya Bapak. Aku dipanggil Bapak dalam satu rencana Bapak untuk melayani dia dan merancang Bapak seperti itu. Masa depan yang gila-gila. Bahwa ini engkau pegang, saudara, masukkan dalam hati menjadi daging, ya, dalam daging, dan hidupilah, saudara, kebenaran. Ya, dengan kita mentaati dan melakukan akan apa yang Dia katakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam. Ya, maaf, aku minta maaf kepada Tuhan, roh Tuhan yang ada di sini, bahwa Tuhan itu tidak tuli. Ya, pendengarannya tidak kurang tajam untuk dengar. Saudara, kita belum ngomong aja dari mulut kita, ngomong di hati aja. Saudara, ngomong di hati tentang kebutuhan kita. Tuhan ngerti kok. Tuhan tahu tembus itu sampai di dalam dirimu. Aku ngalami ini. Saudara-saudara yang dikasih itu. Sebab itu, saudara, kalau kita berdoa ajaran Yesus, jangan bertele-tele. Kita pikir doanya panjang itu rohani, masih didengar Tuhan. Ajaran Yesus tidak begitu, saudaraku yang dikasih. Kalau saudara perlu, Tuhan, aku perlu uang untuk kebutuhan anakku sekolah, perlu, bukan ingin. Beda keinginan dan keperluan itu. Aku perlu duit, aku perlu rumah. Saudara, haleluya, Tuhan ngerti. Ya, kebutuhan ini katakan kepada Tuhan dan ucapkan syukur. Tuhan, aku perlu duit loh Tuhan untuk bayar anakku sekolah. Tuhan kasih, saudara. Itu yang ditulis dalam ajaran doa Bapa kami. Karena aku membawa ini. Kemarin sudah saya gumui tentang, tapi waktu saya duduk di sini, Roh Tuhan ngomong, kasih tahu rancanganku terhadap umatku yang ada di sini. Saya sampaikan. Dari saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam mendengar. Sebelum kita ngomong aja melalui kata-kata kita, saudara-saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Sebab itu jangan coba untuk kita berdoa kepada Tuhan dengan keinginan-keinginan kita. Ya, haleluya.
itu ditulis, bukan keinginan, tapi kebutuhan, keperluan kita. Itu yang doa yang tepat, ya, yang kita harus katakan, ucapkan kepada Tuhan dalam hati dengan mulut kita. Ya, lalu ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, indah, ya. Yesaya 59 ayat yang ke-1. Yang kedua, ayat 2 bagaimana? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia, Tuhan, bersembunyi, ya, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Artinya tidak mendengar bukan berarti bertentangan dengan ayat 1. Tidak mendengar itu tak nyatekno, ya, dengar tapi tidak datang. Itu loh saudara, karena ayat 2 ini sambungnya dengan ayat yang pertama tadi, ya. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah kejahatan, dan ini yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Saudara-saudara, di mata Tuhan pelanggaran terhadap firman Allah itu jahat. Orang-orang dunia katakan nyolong itu jahat, ya, benar, nggak salah. Nyapusi itu jahat terhadap orang, terus korupsi itu jahat. Tapi ini, saudara-saudara, kejahatan yang dimaksudkan oleh Tuhan, saudaraku, yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang adalah apa? Tidak taat kepada firman Allah. Itu jahat, saudara-saudara. Hanya orang tidak ngerti ini kan? Haleluya. Karena tidak ngerti ada banyak pelanggaran kan? Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, perhatikan. Yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Begitu kita melanggar firman, tidak mentaati firman daripada Allah, bisa. Kita bisa. Kayak banyu ambil remuk, bisa. Nah, ini yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Saudara-saudara yang dikasihi, Anda diusir dari sebuah taman, namanya adalah Taman Eden, atau juga disebut Taman Firdaus. Itu artinya kebahagiaan. Eden itu artinya kebahagiaan. Firdaus itu adalah sukacita. Di sebelah timur Tuhan berikan itu, buat taman. Bayangkan Tuhan buat taman, saudara. Haleluya. Untuk siapa? Untuk ciptaannya. Haleluya. Haleluya. Bagaimana engkau melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini? Beliau sedang membuat satu taman buat kita, buat saudara dan saya. Apa? Saudara, taman itu namanya adalah taman sejahtera, taman sukacita, taman kebahagiaan. Haleluya. Kalau dulu disebut Taman Eden, Taman Firdaus, tetapi hari ini saudara berbicara tentang Eden dan Firdaus itu adalah kebahagiaan, adalah sukacita. Saya kemarin pendadaran pernikahan yang akan diadakan tanggal 19 yang akan datang ini, ya, saudara Yuti, bahwa saya sampaikan, keluarkan, engkau ditempatkan nanti tanggal 19, ya, berkat Tuhan turun atasmu. Tuhan menempatkan kamu di Taman Eden, Taman Firdaus. Itu adalah kebahagiaan dan suka. Mau nggak mentaati perintah Tuhan di sini? Kau akan mengalami satu pernikahan keluarga yang hidup bahagia, sekalipun menghadapi banyak tantangan di sekitar kita. Tetap kamu tempat tinggal di sebuah taman namanya Firdaus, Taman Eden, ya, yaitu kebahagiaan, sukacita yang ada di dalam Tuhan. Itu juga berbicara tentang pujian, penyembahan kepada Tuhan.
Indah saudara. Aku sekarang di alam roh melihat bahwa aku dan kalian itu ada di sebuah taman ini. Cuma kita mau taat enggak? Begitu saudara dan saya yang sudah ditempatkan di taman, sebuah tamannya Tuhan, yaitu Taman Eden, yaitu Firdaus, gambaran sukacita, kebahagiaan, pujian dan penyembahan. Saudara mau, saudara seperti apa yang Tuhan katakan, galah. Saudara disuruh ngerjakan, disuruh pelihara. Jelas Tuhan ngomong, pelihara. Itu suami saya ngomong kepada saudara Yuki dan calon suaminya. Ya, pelihara, damai sejahtera, sukacita. Untuk berikan kesempatan dari rubah-rubah kecil, roh jahat yang ada sekitar masuk di dalam belakang, rusak itu taman itu. Memberikan tempat bagi ular, saudara, rusak itu rumah tangga. Ya, kasih katakan, ngerti tidak, saudara? Saudara dan saya sekarang ada di taman daripada Allah. Kita sudah mengalami satu pemulihan untuk kita tinggal di sana. Kebahagiaan, sukacita, pujian dan penyembahan. Karena itu memang rancangan Tuhan atas umat manusia yang dulu pernah dialami oleh Adam dan dirusak oleh sebuah tua, yaitu iblis dan setan. Adam dan Hawa menjadi jahat dan mereka keluar dari Taman Eden. Sekarang di dalam Yesus, perjanjian baru, Tuhan datang ke dunia ini dan kita peringati kemarin. Ya, Jumat Agung dan juga kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudara, kita peringati. Karena apa? Itu kebaikan Tuhan membawa saudara kembali ke taman ya, yang sudah ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Saya pegang teguh. Ya, kami tidak mau memberikan kesempatan bagi ular untuk merusak taman ini. Ya, merusak. Perhatikan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alam ialah segala kegiatanmu. Perhatikan dengan baik di sini. Buka telinga kita, buka telinga manusia roh kita untuk dengar suara daripada Tuhan. Saudara-saudara, ikuti, lakukan. Ya, jangan ada pelanggaran sedikit pun tidak apa-apa, dosa titik-titik nggak apa-apa. Mengaku dosa ya diampuni kok. Saudara-saudara yang setiap kesalahan dan dosa kita itu ada sanksinya kalau di hadapan Tuhan. Ya, bisa kalau kita berbuat dosa tidak lagi dengar suara Tuhan. Ya, telinga kita jadi budik, telinga rohani kita budik tidak dengar suara Tuhan. Lalu kita mau mengikuti kemauan kita sendiri menuruti kehendak musuh. Ya, yang dikatakan seperti pencuri, dia datang sebagai pencuri untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Wow, saudara-saudara, ya, haleluya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ya, ialah segala apa? Dosa. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Itu saudara mau, haleluya, memberikan tempat bagi Tuhan di dalam hidupmu sebagai Raja, sebagai Tuhan. Karena terus terang, saya tadi baca di sana, inilah doa Yesus ngajari doa pada muridnya, ya, bahwa Bapa itu ada di surga. Beliau begitu kudus. Kalau kita datang kepada-Nya, tentu kita harus datang dengan kekudusan. Kita bersyukur waktu kita mengaku dosa, kesalahan kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka oleh pengorbanan Yesus, saudara dan saya disucikan, dikuduskan. Sekalipun dosa kita hitam ya, atau merah, kermisi, Tuhan hapus semuanya.
Tuhan tidak ingat lagi dosa-dosa kita yang lama, yang lama. Sudah gak eling. Saudara, lalu Tuhan mengatur dengan kita, manunggali kawula kalawan Gusti di dalam hidup. Ya, dia ada terang. Bapak memang di surga, tapi Yesus, saudara, yang diurapi roh dia ada di dalam. Dia pepadan yang menolong kita jalan. Kalau saudara mengalami kesulitan, Yesus yang ada di dalam, namanya Roh Kristus, Roh Kudus, akan membuat mata kita melek dan melihat, oh aku salah, aku benar, si benar lakukan. Ini dari Tuhan, ini bukan, ya ini dari Tuhan, aku harus lakukan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Satu peringatan buat kita agar Tuhan tidak menyembunyikan dirinya. Kita bengok-bengok karena mau dengar. Ya, Tuhan tidak mau ngetok. Artinya Tuhan tidak mau menyatakan dirinya di hidup kita karena kejahatan dan dosa kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada bagian terakhir Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat 28. Ya, ini dan kita akan segera akhiri. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi setiap hari Tuhan itu memperlihatkan saudara dan saya berkat dan kutuk. Ya. Saudara tanya dulu. Saudara lihat dua hal, berkat dan kutuk. Kutuk dan berkat. Ya. Berkat itu sudah disiapkan, tapi kutuk juga disiapkan. Saudara-saudara, apakah saudara waktu pagi membuka telinga, membuka mata rohani kita dan saudara melihat, saudara ada di sini, saudara di kota mana, saudara di rumah, saudara dengan dalam pergaulan dengan masyarakat, saudara juga mungkin sebagai guru dan saudara juga masih menjadi pelajar. Karena sebagai umat Tuhan, mata kita harus melihat bahwa di samping kanan kiriku ada kutuk, di samping kananku ada berkat. Ya, itu nyanyian seorang penyanyi. Kutuk di tangan racun, di tangan kiriku. Ingat tuh. Ya, lihat. Maka saudara bangun pagi minta kepada Tuhan supaya mata rohani kita yang melek. Ya. Nah begitu mata rohani saudara melek, saudara akan lihat kutuk dan berkat. Ayo lanjut. Ayat ke 27. Ya. Berkat. Tapi apabila kamu dengar. Berkat kalau kamu dengar. Apa dengar apa? Perintah Tuhan. Saudara, waktu bangun pagi, siapa yang kau dengar? Suaramu dewe, suaranya Tuhan, atau suaranya setan? Sebab setan itu roh. Juga malaikat, saudara, yang diciptakan oleh Allah jadi setan sebab berontak. Tapi itu hati-hati, saudara. Malaikat itu berontak kepada Allah jadi setan. Ya, apalagi manusia. Saudara. Apalagi manusia, malaikat itu jadi setan. Ya. Perhatikan, berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan. Maka oleh sebab itu bangun tidur pagi hari, buka telinga untuk dengar siapa? Suara Tuhan, perkataan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik.
saudaraku, yang memanggil dan memilih, merencanakan kita semua anak-anaknya, ya, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan, ya, tetapi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sukses, masa depan yang berhasil. Ya, apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tak kasih tahu setiap hari Tuhan itu kasih perintah kepada Allah. Tapi kita gak berkemo karena kita sibuk dengan perintah diri kita sendiri. Betul tak? Aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau begini, aku mau begitu. Saudara, itu adalah sebuah tembok yang menutup telinga manusia roh kita untuk dikatakan Tuhan bisa nembus perkataannya, suaranya terhadap diri kita. Ini pelajaran jenuh ini. Ini gak gampang bisa diterima. Tapi kenyataannya ini. Aku harus ngomong ini. Saudara, perhatikan. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani, berkat ekonomi, berkat kesehatan, berkat apalagi yang kita perlu. Adam setia, Tuhan sediakan kepada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Jadi pada waktu saudara mendengar suara Tuhan dan melakukannya, itu artinya saudara berada di dalam satu pemulihan kembali, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, menikmati, bukan kudu, berkat. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ayo mulai bawa firman ini ya. Haleluya. Dengar suara Tuhan, lakukan. Haleluya. Dan suruh aku pergi memberkati orang. Dan suruh aku ngomong kepada saudara, aku ngomong. Ya, ini aku juga belajar hari ini sebagai pelayan, sebagai apa? Haleluya. Tuhan suruh aku pagi menaikkan pujian, lalu diingatkan satu nama, si A, si B, mantep dalam hati dan pikiran saya, tak tungakno. Satu hari waktu pagi saya bangun, saya diingatkan satu nama, anaknya Pak Yosef, kepala sekolah di SMP Salmo 3, tinggalnya di Geratak. Doakan malam, ya menjelang pagi 12 malam, ya saya doakan. Pagi-pagi saya tanya, Pak, ada apa anaknya? Pak, anakku. Ya, waduh saya sedih, tapi tiba-tiba berhenti. Sembuh malam itu. Doa, Pak, aku tadi malam jam 12 doa malam. Ya, perintah. Aku nih belajar dari yang kecil, kok dikasih yang gede. Ya, belajar kayak Samuel. Waktu ada di baju, baik Allah. Sudah dengar suara Tuhan. Jadi angkat menjadi seorang nabi yang luar biasa. Ya, haleluya. 28 berkata, dan kutuk. Saudara-saudara, kutuk. Karena orang dikutuk itu penderitaan, kesengsaraan, apes, ya, kesulitan dalam segala hal, itu kutuk. Saudara, padahal Tuhan Yesus sudah datang mengambil kutuk ini dari antara kita, bagi orang yang percaya. Dan kutuk ini sudah disalibkan di atas kayu salib di dalam tubuh daripada Yesus Kristus. Dan saudara, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, kutuk datang mendatangi kita dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada pada hari ini. Amit-amit saudara, jangan hari yang kita lalui, ya, Tuhan sudah berikan jalan kepada kita mendengar dan melakukan perintahnya. Lalu kita, saudaraku,
kita meninggalkan, menyimpang dari jalan ya, dengan mengikuti Allah-Allah yang lain yang tidak kamu kenal. Allah yang lain siapa tuh? Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara menyembah Allah lain? Mungkin saudara ngomong nggak ngerti Pak aku. Ya, Allah lain. Nek pengertianku Allah lain, uang itu sekolah dari patung. Ya, nang tempat-tempat yang ya kerumbul-kerumbul. Itu pemahaman saya dulu seperti itu, nggak salah. Tetapi ilah Allah yang lain, saudara, itu bisa diri kita, manusia. Saudara, jangan nambah Allah lain. Ya, saya tadi pagi merenungkan tentang doa ya yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berdoalah, Bapa kami yang ada di surga. Tapi banyak orang yang berdoa, Bapa kami yang ada di Jakarta, Bapa kami yang ada Semarang. Itu adalah pengharapan kepada manusia, tetapi tidak pengharapan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Menteng, katakan. Ya, kalau saudara berharap kepada manusia, itu saudara sedang menjadikan manusia itu, si A, si B itu Allahmu. Ngerti gak? Jangan begini. Ini pemahaman secara rohani. Yang dikasih. Halo, orang-orang seperti ini dikotor. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita itu syukur kepada Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Dengar ya firman-Nya hari-hari ini. Lakukan, jangan menyimpang. Saudara akan terus menikmati berkat yang disediakan, disiapkan oleh Tuhan setiap hari kepada saudara. Dan nikmati berkat ini dengan kita mau dengar suaranya dan menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Amin. Mari kita bagi beri. Haleluya.